Kalau Tenopi berprinsip bahwa tujuan utamanya adalah untuk pengobatan Agus, kenapa dia masih menanggapi perkataan-perkataan Farhan kemarin? Kenapa dia mesti melakukan tes urin segala macam? Dia berpikir itu hanya angin lalu, nggak perlu dipentingkannya, tetap dia fokus ke Agus. Tapi kok Tenopi juga menanggapi? Jadi saya berpikir seakan-akan ini memang kasus dibuat menjadi panjang, menjadi... Tapi pesan saya satu kepada teman-teman gitu ya, bahwa donatur memiliki wewenang untuk menentukan sikapnya. Uang tersebut adalah milik donatur. Ketika uang tersebut belum digunakan untuk pengobatan mata, maka seluruh hak ada pada donatur. Nah, untuk finalnya, kita belum bisa memastikan apakah kita nanti akan damai, akan menyerahkan uang tersebut. Ini masih tentatif, guys. Jadi, please tolong jangan judgement saya atas apa yang saya lakukan. Ini belum final. Saya secara personal, atas nama Prati Novianti dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, saya memohon maaf serendah-rendahnya. Guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin, amin, ya rabbal amin. Oke, seperti biasa kita akan membahas video terkait polemik antara Tenovi dan Agus. Dan ini tentang perdamaiannya Tenovi dan Agus ya. Ini menuai banyak komentar, khususnya dari netizen dan warganet juga. Banyak yang penasaran nih, apa benar Tenovi berdamai dengan Agus? Nah, di sini ada videonya juga, klarifikasi dari Tenovi terkait perdamaiannya dengan Agus. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para pengacara semua, teman-teman yang di atas dan juga di bawah. Saya ingin bertanya kepada Bang Brian ya. Oke, sekarang terjadi kesepakatan. Tapi apakah Novi tidak mempedulikan suara-suara daripada donatur? Karena ketika kemarin di saat pertemuan kemarin itu tidak dapat kesepakatan, Farhan tidak datang, itu pada donatur udah marah besar dan mereka sangat berharap bahwa tidak akan ada perdamaian lagi. Bukan kita tidak mementingkan perdamaian ya, tapi begini, netizen begitu membela Tenovi sampai para donatur itu rela datang dari jauh-jauh hanya untuk membuat polling itu. Apakah Novi tidak mempedulikan polling yang telah dibuat oleh netizen itu sehingga tetap diperuntukkan untuk Agus? Sementara dari hasil polling itu untuk Agus hanya sekian persen saja. Suara donatur itu karena itu adalah uang mereka kan, mereka mendonaturkannya untuk Agus, untuk pengobatan Agus. Tapi ketika Agus telah membuat mereka kecewa, mereka tidak mau lagi. Bahkan ya Bang Brian ya, ada donatur yang langsung tegas-tegas mengatakan mengharamkan uang itu untuk Agus. Nah, bagaimana itu kalau diberikan untuk Agus untuk kelangsungan hidupnya? Jangan-jangan bukannya makin baik Agus, malah makin blank dia nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang seperti Bang Brian, selama ini saya salut sama Tenovi, saya pendukung Tenovi. Tapi dari kasus ini saya membaca begini. Kalau selama Bang Brian bilang bahwa Tenovi adalah pohon yang kuat, itu akarnya pasti juga kokoh. Kalau Tenovi berprinsip bahwa tujuan utamanya adalah untuk pengobatan Agus, kenapa dia masih menanggapi perkataan-perkataan Farhan kemarin? Kenapa dia mesti melakukan tes urin segala macam? Dia berpikir itu hanya angin lalu, nggak perlu dipentingkannya, tetap dia fokus ke Agus. Tapi kok Tenovi juga menanggapi? Jadi saya berpikir seakan-akan ini memang kasus dibuat menjadi panjang, menjadi lebar, menjadi lama, agar ada sesuatu yang lebih naik beritanya, agar ada sesuatu yang lebih bagus namanya. Jadi di sini sangat-sangat kecewa. Netizen di bawah semua bilang kecewa. Mereka tidak mengikhlaskan uangnya meskipun untuk pengobatan Agus. Mereka ingin menarik uangnya kembali. Kalau yayasan berbuat begini, maka habislah Novi. Saya percaya. Karena banyak di sini mengatakan sudah tidak percaya. Mereka sudah tidak percaya dan yayasan. Karena apa? Untuk apa diadakan polling? Untuk apa dinyatakan kemarin bahwa begini-begitu macam? Tapi ternyata uang itu tetap diperuntukkan untuk Agus. Sementara pada donatur mengharamkan uang itu untuk Agus. Itu aja Bang Brian. Baik, izin menjawab. siap Pak Brian. Dari seluruh donatur yang mendonasikan uangnya untuk Agus melalui rekening Agus, sudah ada salurannya kan? Ada polling. Betul ya? Betul. Kalau memang mereka tidak setuju, ada saluran hukumnya di sana kan? Betul kan? Betul. Silakan gunakan. Ya. Silakan gunakan. Makanya tadi saya di awal saya sudah sampaikan, saya nggak bisa buka konstruksi hukum yang ada, tapi tolong agar dipelajari hubungan hukum ya antara donatur yang mentransfer ke yayasan dan donatur yang mentransfer ke rekening Agus langsung. Kan begitu. Nah, terkait dengan ada donatur yang suka tidak suka, itu adalah suatu hal yang sangat dinamis sekali, yang tidak bisa, itu menjadi haknya mereka. Dan kami pun tidak bisa berbuat apa-apa.
silakan bagi donatur yang tidak merasa tidak rela bahwa dananya itu digunakan untuk Agus, pakai saluran hukum yang ada. Begitu. Izin menjawab seperti itu. Ya, Terima kasih. siap. Deadlock. Andai kata pertemuan tersebut tidak deadlock, maka polling pun tidak akan muncul. Tidak akan muncul itu yang namanya kuasa donatur. Nah sekarang, ketika itu sudah deadlock, lalu polling berhasil dijalankan oleh para donatur, oleh para perwakilan donatur, oleh para kuasa hukum donatur, begitu ya. Dan akibat itu pula yang membuat keadaan secara konstruksi hukum lebih mengarah ke kekuatan hukum itu berada pada pihak kita, gitu ya, kepada pihak Novi dan kawan-kawan, begitu. Yang membuat pada akhirnya saya lihat dari pihak Agus menginginkan adanya perdamaian. Polling itu akhirnya membuat keadaan tersebut jadi lebih elok, membuat keadaan bahwa akhirnya pihak Agus mau untuk berdamai. Lalu setelah sudah ingin berdamai, seperti ada kesan bahwa oke, kita akan abaikan yang namanya donatur. Oke, kita akan abaikan orang-orang yang selama ini berperan penting dalam proses menuju perdamaian tersebut. Nah ini yang kita sebenarnya sedang mengkhawatirkan. Sejak awal hal tersebut itulah yang memang kita khawatirkan gitu. Akan tetapi itulah resiko kami sebagai seorang advokat, sebagai seorang lawyer. Resiko saya terutama ketika kita menangani suatu perkara gitu ya, yang mana perkara tersebut ada beberapa pihak yang mungkin ingin terlihat dominan gitu ya di mata publik, ingin terlihat baik gitu. Itu yang mungkin membuat saya itu akhirnya kadang-kadang berpikir sudah benar nggak langkah yang saya ambil itu. Tapi pada prinsipnya saya sih nggak mau terlalu dalam untuk urusan ini, karena ini bagi saya sudah selesai. Urusan Novi dan Agus ini sudah selesai. Saya nggak bisa berkata-kata, saya tidak bisa berucap terlalu dalam karena masuk ke dalam ruang privat yang saya tidak boleh sampaikan. Akan tetapi pesan saya satu kepada teman-teman gitu ya, bahwa donatur memiliki wewenang untuk menentukan sikapnya. Uang tersebut adalah milik donatur. Ketika uang tersebut belum digunakan untuk pengobatan mata, maka seluruh hak ada pada donatur. Nah, kalau seluruh hak ada pada donatur, maka tentunya donaturlah yang mengambil sikap atas uang tersebut. Kalau ditanya, apakah yayasan punya hak untuk memegang uang tersebut? Agus punya hak untuk memegang uang tersebut? Tidak. Kedua belah pihak itu tidak berhak untuk menentukan uang tersebut kemana arahnya. Yang berhak, ya donatur. Saya hanya ingin sampaikan bahwa ketika kita menangani suatu perkara begitu, apalagi perkara tersebut sudah masuk di dalam ruang publik, maka kalau kita menggunakan sedikit saja rasa moralitas di dalam diri kita, mungkin kita akan bisa menghargai proses daripada suatu perjalanan, suatu kasus atau suatu perkara itu. Karena proses itu tidak berdiri sendiri. Proses ini rangkaian gitu. Ada pihak-pihak yang berperan di sini. Banyak pihak yang berperan. Oke, kita potong sebentar videonya. Jadi intinya ya, dari masalah ini, yaitu terkait tentang perdamaian antara Agus dan Teh Novi, yang mungkin ada sebagian donatur juga yang kecewa ya dengan sikapnya Teh Novi. Tapi di sini kita bisa menyimpulkan ya mungkin bolehlah kalau memang Teh Novi mau berdamai dengan Agus Salim. Dan yang kita inginkan itu boleh berdamai, namun uangnya jangan sampai dibalikan lagi ke Agus. Atau uangnya boleh digunakan untuk berobat Agus, tapi sisanya jangan dikasihkan ke Agus. Lebih baik sisanya dialihkan ke yang lain yang lebih membutuhkan. Karena kalau nanti sisanya dikasihkan ke Agus, itu nanti bisa, ya kayak kemarin ya, dipakai bayar hutangnya Hiwawa, atau mau beli handphone baru. Kalian udah lihat VT-nya terbaru Hiwawa nggak? Kayaknya seneng banget ya setelah mendengar perdamaian antara Agus dan Teh Novi. Coba deh kalian cek di VT-nya Wawa yang terbaru. Apabila ada yang kecewa, untuk finalnya kita belum bisa memastikan apakah kita nanti akan damai, akan menyerahkan uang tersebut. Ini masih tentatif guys, jadi please tolong jangan judgement saya atas apa yang saya lakukan. Ini belum final ya. Ini sekali lagi kita jelaskan belum final. Kalau emang kita masih usaha terhadap polling tersebut, karena polling tersebut juga bukan saya yang buat gitu, silakan jalani. Tapi kalau secara personal kalian merasa dirugikan, kalian mungkin merasa dikecewakan sama saya secara personal atas nama Prati Novianti dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, saya memohon maaf serendah-rendahnya. Ya, saya minta maaf terhadap Mas Ladusing, Bu Hana, Drama Halu, Pak Sultan Bojong,
Maria, Opa atau siapapun itu yang ada di sini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tenobi nggak salah. Kita ini sayang sama Tenobi itu aja. Iya, Nggak Pak. salah. Iya Pak, saya paham. Tapi saya merasa di sini banyak mungkin hal-hal yang mungkin merasa dikecewakan. Saya secara personal saya hanya bisa minta maaf Pak untuk saat ini. Tapi sekali lagi saya hanya bisa bilang saya tidak bisa melakukan keputusan apapun karena di sini saya punya PH yang harus saya hargai. Apapun keputusannya saya hanya bisa ikuti aja. Dan selebihnya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Ya, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang kecewa atau sedih terhadap hal yang sekarang sedang huru-hara. Saya hanya bisa minta maaf sebesar-besarnya. Demi Allah tidak ada maksud untuk memprank kalian, mengecewakan kalian. Tapi di sini saya hanya mengikuti alur dari PH saya itu aja. Nah, terkait dengan perdamaian ini, kami dari pihak kuasa donatur saat ini tetap membuka aplikasi suaraku.co.id. Kenapa? Karena kami ingin mengetahui lebih lanjut format dari perdamaian ini dan klausula-klausula apa saja yang diperdamaikan. Nah, jadi kami hanya menunggu pelaksanaan dari perdamaian itu. Apakah perdamaian ini berjalan dengan baik dan apakah poin-poin dalam perdamaian ini sesuai dengan harapan kita semua, yaitu bahwa dana yang ada dapat digunakan oleh Agus dan terhadap sisanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Oke guys, jadi gimana tanggapan kalian setelah menonton video barusan? Silahkan, jika ada tanggapan dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, menanggapi video yang sudah kita bahas barusan, yaitu terkait perdamaian antara Teknovid dan Agus, bahwa di sini intinya boleh berdamai, tapi uang donasi jangan sampai dibalikan ke Agus. Jadi netizen itu inginnya seperti itu ya. Ya, kita doakan saja yang terbaik, semoga masalah ini cepat selesai ya, karena masalah ini untuk saat ini semakin melebar kemana-mana. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru tentang polemik yang terjadi antara Teknovid dan Agus Salim. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.